laksanakan ke tempat secara simbolis kita laksanakan di sungai apa tadi? Kresek, ya Sungai Kresek, Kali Kresek di Priok. Dan pada kegiatan Gerakan Nasional Laut Bersih ini kita laksanakan secara serentak di seluruh jajaran Angkatan Laut di 77 titik yang tadi sudah kita buka bersama dengan Menko Marves dan juga disaksikan oleh seluruh jajaran yang melaksanakan pembersihan sampah dalam rangka Gerakan Nasional Laut Bersih ini. Ini merupakan juga seperti kemarin rangkaian kegiatan Hari Jadi TNI Angkatan Laut ke-77, sehingga kita laksanakan diantaranya yang kemarin sudah kita laksanakan bakti kesehatan, dan sekarang laksanakan Gerakan Nasional Laut Bersih yang diikuti oleh seluruh jajaran bekerjasama dengan kementerian lembaga, instansi terkait, TNI Polri dan juga instansi maritim yang terkait di seluruh jajaran. Sehingga harapan kita semua laut secara serentak bersih, dan ini merupakan kegiatan yang tidak hanya dalam hari ini saja. Ya, tadi seperti yang ditekankan Menko Marves, ya, saya sudah sanggupi nanti 3 bulan sekali kita laksanakan pembersihan laut secara serentak seperti ini, sehingga kita berupaya ya laut kita bersih, masyarakat sejahtera, dan tentunya laut kita ini kan juga menjadi jalur pelayaran internasional, sehingga tidak mengganggu jalur pelayaran dengan laut kita yang bersih. Karena mau nggak mau sampah yang melayang ini akan mempengaruhi pendorongan kapal, karena ada katup yang tertutup apabila kena sampah, dan juga apabila pendorongan kapal menggunakan water jet ini pasti akan menutup air yang masuk itu, dan sehingga kapal akan berhenti. Nah, ini kalau jalur internasional mereka sangat terganggu. Nah, ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia selaku negara pantai. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Selalu akan bersih karena memang kita punya komitmen laut bersih. Namun pada hari ini karena kita mengajak kepada komponen bangsa untuk semuanya bertanggung jawab dan melakukan gerakan nasional ini laut bersih. Tapi di lingkungan kita pasti di semua lingkungan Angkatan Laut yang di depannya laut ataupun di lingkungan kerjanya, markasnya pasti saya yakin bersih karena memang ada penekanan untuk itu. Nah, ini kita gerakan dalam rangka mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama, tidak hanya di lingkungan Angkatan Laut saja, tapi di lingkungan kantornya masing-masing. Kalau pelabuhan ini ya semua pelabuhan inilah kita mengajak KSOP maupun Dirut untuk bersama-sama kita awali dengan ini. Harapannya semua nanti memiliki komitmen yang sama untuk laut yang bersih ini. Termasuk KRI kita, kapal kita tidak boleh lagi buang sampah. Sampah harus dikumpulkan, nanti begitu kapal sandar baru kita buang di pelabuhan. Yaitu pelabuhan maksudnya ada tempat sampah di situ, kita buang bersama-sama dengan dari dinas sampah itu, mengumpul sampah. Yang lain? Pak, mohon izin Bapak Kasal, Ya. Rifki Pak dari FIFA. Pertama Bapak, ini terkait dengan pembinaan Pak, menyambung mungkin dari Mas Iwan tadi, apakah TNI AL memiliki pola pembinaan tersendiri terhadap masyarakat pesisir, karena kita lihat bahwa sampah-sampah ini juga menjadi hal yang sangat serius dan butuh pengelolaan jangka panjang begitu. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum terkait dengan kapal-kapal nelayan ataupun kapal-kapal asing yang melintas, yang terkadang memang kita sering dengar bahwa mereka bukan hanya lewat atau bukan hanya tambat tapi juga membuang sampah di wilayah perairan kita. Itu kedua Pak. Yang ketiga, di belakang Bapak Kasal ini menarik, ada robot-robot yang ini sebenarnya seperti apa Pak? Apakah ini bentuk dari penggunaan limbah sampah yang memiliki nilai value terhadap masyarakat atau seperti apa? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi untuk pembinaan di kita kan ada Dinas Potensi Maritim. Nah, ini juga ada program-program yang bersama-sama masyarakat ya. Selain program yang tadi mungkin sudah banyak sekali kita tahu tentang kebersihan laut dan juga tentang maritim. Ya, ini ada program-program yang bersama masyarakat untuk sampah ini. Dulu waktu saya menjadi Danlanal Tual dan Lanal Sorong, saya juga laksanakan itu. Untuk di Lantamal 1 juga demikian. Ya, kita bersama-sama mengajak pemerintah bangsa di sekitar situ untuk bersama-sama membersihkan sampah. Dan ini sebenarnya sudah menjadi programnya Angkatan Laut untuk pembersihan ini. Tapi karena ini HUT dan dalam lingkup yang besar, nah kita mengajak masyarakat untuk itu.
Nah tentunya kalau kapal asing yang melintas ini sebenarnya nggak boleh karena itu menyangkut pencemaran laut. Nah cuma kita tidak bisa menangkap tangan tadi. Nah apabila tertangkap tangan pasti bisa dia membuang sampah di laut, sama dengan pencemaran. Jadi pencemaran laut itu tidak diakibatkan dari tumpahan minyak saja, tapi juga sampah ini juga bisa karena bisa mengganggu pelayaran dan juga bisa membunuh ekosistem laut, ya, biota laut. Menurut biota laut tadi yang disampaikan Pak Luhut, kalau hiu ada yang makan plastik akhirnya mati. Jadi cuma itu tadi kita belum punya satelit yang bisa melihat kapan dia membuang sampah ini. Tapi saya yakin ini sudah menjadi komitmen dari semua negara untuk tidak membuang sampah di laut tadi. Ya, sehingga kita di Indonesia sendiri juga harus kita komitmen juga untuk itu. Baik ABK kapal semuanya harus komitmen tidak membuang sampah di laut. Ya, terus apa lagi tadi? Ya, ini hasil dari pengolahan limbah sampah. Ini dari kardus-kardus yang nggak dipakai itu. Ini ada pameran banyak sekali ya pengolahan limbah sampah. Saya kira ternyata masyarakat kreatif ya tentang sampah ini. Ya ini saya juga baru tahu tadi berbagai macam produk bisa dihasilkan dari sampah. Ya mungkin tinggal bapak asuhnya saja, mentornya, perlu mentoring saja bagi mereka. Sehingga nanti kalau ada bapak asuhnya mereka, saya yakin mereka dapat berkembang menjadi besar. Jadi UMKM yang dari sampah ini sangat bagus. Nanti saya tekankan pada jajaran tadi Kolin Lamil dan sebagainya sudah membina itu, mungkin nanti ditambah untuk pembinaannya, ya, sehingga masyarakat bisa terbantu. Yang sudah kreatif ini harus kita angkat supaya terbantu perekonomiannya. Yang lain? Pak, ya. nanya yang lain Pak. Apa? Tanggapan Bapak yang disebut menjadi kandidat terkuat untuk mengganti. Nggak mau aku itu prerogatifnya presiden, jangan di ini yang nyata-nyata aja nih loh. Mesti ande-ande, jangan berande-ande, yang nyata-nyata, pembersihan laut, besok lusa kita akan melaksanakan gerakan nasional penanaman sorghum di seluruh wilayah yang memiliki lahan tidur. Ya, artinya gerakan-gerakan ini mari kita sosialisasikan pada seluruh masyarakat Indonesia sehingga karya kita bermanfaat untuk negara kita ini. Ya, saya kira demikian. Ada lagi Ibu kelihatannya ragu-ragu. Ayo silakan. Selamat siang, terima kasih Bapak. Saya dengan Mita dari media online postrepublik.com. Pertanyaan saya, Bapak mengatakan 3 bulan sekali akan rutin melaksanakan gerakan nasional bersih. Ya. Dan apakah melibatkan dari beberapa relawan, ormas, LSM atau melibatkan partai juga Bapak? Ya tadi dari Apexindo sudah setuju juga untuk itu, ya, yang asosiasi pemerintah daerah pesisir itu kalau mereka juga ikut menggerakkan, ini dari 300 pemerintah daerah itu sangat bagus. Saya kira ini tidak hanya seluruh komponen bangsa kita ajak ya. Hari ini tadi kita memulai, saya yakin jajaran sudah mengajak semua komponen bangsa. Nanti ke depan semuanya, kita nggak usah melihat lagi aku sopo, ini golongannya sopo dan sebagainya. Menurut saya jangan, ini semuanya untuk negara kita. Ya, saya kira nanti bisa ikut dari seperti adik-adik Pramuka Sakabari ini ya. Nah, ini bisa ikut. Nanti diajak teman-temannya yang dari Saka Bayangkara, terus satu ya. Nah, itu diajak semuanya. Ini kalau Pramuka saja yang kemarin mungkin kegiatan di Cibubur, kalau kita gerakkan semua untuk sampah, ini sudah mengangkut berapa ton itu. Nah, media juga demikian. Saya yakin peran media juga sangat penting dalam ini karena pasti akan mensosialisasikan gerakan ini. Ya ke depan, ya tadi yang 3 bulan tadi supaya tidak berhenti sampai hari ini saja. Harapan saya ini tadi kita 3 bulan dan itu saya yakin 3 bulan sampah yang kita ambil hari ini pasti sudah ngumpul lagi. Apalagi nanti kalau udah musim utara. Ya harapan kita semuanya Bu, saya berharap semuanya ikut bersama-sama menjaga laut kita yang tadi disampaikan Pak Luhut 75% wilayah Indonesia terdiri dari laut tadi. Ya. Baik, bismillah Bapak, mohon izin perkenalkan saya Adestiani Grum Sutrisno, salah satu Duta Maritim Indonesia dari Aspeksindo Pak.
berhubung tadi sudah banyak pertanyaan mewakilkan, mungkin saya hanya ingin meminta ajakan, mungkin Pak bisa untuk kepada generasi milenial agar lebih melek lagi terkait kesadaran kelautan, dan mungkin bisa ditutup dengan jargon Aspeksindo Pak. Aspeksindo, satu laut sejuta manfaat. Boleh Pak? Apexindo, satu laut sejuta manfaat. Iya. Ya betul seperti itu Pak. Boleh. Ya, sekali mari lagi ya, kita Pak. seluruh komponen bangsa ikut bersama-sama menjaga laut kita supaya laut kita bersih, dan ini semuanya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Apexindo, satu laut sejuta manfaat. Jala Seva, Jaya Mahe.